saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita membutuhkan asupan makanan. Dan kita membutuhkan asupan makanan untuk apa? Supaya tubuh kita ini kuat. Dan sebentar saya akan sampaikan firman Tuhan itu supaya kita mengerti bahwa sama seperti tubuh fisik kita perlu makanan, kehidupan rohani kita juga sama. Supaya kita kuat menjalani hidup ini dan dapat hidup berkemenangan. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh lagi mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu kepada kami. Kami mendengarkan firman Tuhan sebentar. Tolong kami untuk mengerti benar-benar. Membuka telinga kami dengan darah-Mu Tuhan, supaya kami dapat mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan lewat firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Demikian kata firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Saudara pemirsa, ini disebut kebutuhan pokok. Makanan untuk mereka di Timur Tengah, makannya roti dan air minum. Kita dengar perjalanan umat Tuhan dari Mesir ke Tanah Kanaan, berkali-kali mereka kekurangan air. Atau ada air tapi rasanya pahit. Artinya apa saudara sekalian? Juga Tuhan memberikan kepada mereka mana dari surga. Ya, saya sudah hitung kira-kira untuk seluruh umat Tuhan yang dalam perjalanan itu membutuhkan sekitar 1.700 triliun rupiah dana yang diperlukan. Maksudnya apa? Perhatikan baik-baik, ada dua hal terpenting di sini. Yesus mengatakan dirinya apa? Akulah roti hidup, living bread. Kalau ia mengatakan bahwa roti itu
Dia adalah roti hidup, maka yang pertama kita ingat sesuatu yang hidup itu pasti apa? Pasti berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, dan nanti berbuah lebih lebat. Apa maksudnya kita mengumpamakan sebagai pohon? Artinya apa? Pertumbuhan rohani kita bersama dengan Yesus, kalau itu hidup, maka pastilah kita naik dari satu level ke level berikutnya sampai menjadi dewasa rohani. Tidak bisa kita menjadi kanak-kanak rohani. Contoh, sudah tahu bahwa anak-anak dari bayi begitu dia mulai ngomong, dia hanya bisa panggil papa, mama, papa, mama, ayah, ibu. Kalau kami, apai, indai. Apa yang dia buat lagi? Kalau dia misalnya basah atau dia lapar, dia hanya bisa apa? Dia belum bisa minta, dia hanya bisa menangis. Saudara sekalian, ciri khas seperti ini tidak bisa terlalu berlama-lama dalam hidup kita. Kalau saudara adalah orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan di dalam hati batinmu ada roti hidup tadi, suplai makanan rohani yang cukup, yang memadai, maka engkau pastilah akan bertumbuh. Lama-lama engkau bisa ngomong. Dan kami punya cucu yang cantik. Nah, sekarang umur 4,5 tahun. Saudara sekalian, selalu bapak mamanya ajar apa? Kalau opa sudah kasih coklat, kamu ucapkan apa? Makasih opa. Udah pintar ya sekarang. Jadi dia bukan hanya bisa terima, tapi bisa berterima kasih. Begitu juga kita, saudara sekalian. Saya khawatir kalau kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang ada pada kita, kita mungkin masih kanak-kanak rohani. Bagaimana sudah bisa menjadi kanak-kanak rohani padahal sudah 10 tahun? Bertobat, lahir baru, lepaskan dari kutuk. Tidak mungkin, saudara sekalian. Berarti masih ada sesuatu yang mengikat kakimu sehingga engkau tidak bisa berjalan maju. Perhatikan ini benar-benar, saudara sekalian. Yang kedua ialah apa? Kalau dia hidup, apa? Dia katanya, inilah roti hidup. Dan terjemahan lain disebut, nanti sudah bisa baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Yesus adalah roti yang memberi kehidupan. Sudah tahu? Roti atau nasi itu memberikan apa? Karbohidratnya itu memberikan energi untuk kita, sehingga kita bisa bekerja, bisa bergerak, bisa berjalan. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita hari ini untuk sampai ke sana, bahwa energi kehidupan kita sebagai orang percaya, energi rohani kita itu hendaknya apa? Datang dari suplai Yesus yang bertahta dan duduk dalam hati kita. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblis katakan, suruh batu itu menjadi roti. Kamu kan lapar kan? Yesus bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Hidup di situ artinya apa? Bergerak, berjalan, bekerja. Suplainya bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ingat, inilah firman Tuhan. Jadi kalau engkau mau kuat, mau sehat secara rohani, mau bertumbuh secara rohani, engkau harusnya apa? Rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara menjadi friend saya, saudara sekalian, di setiap akhir dari renungan yang tertulis, makanan bergizi hari ini yang tertulis, saudara akan melihat di sana ada catatan ayat firman Tuhan atau pasal firman Tuhan yang kalau engkau baca dengan rajin sepanjang tahun, itu saudara akan selesai membaca Alkitab ini dalam waktu 1 tahun. Maka engkau akan mendapatkan tambahan energi untuk saya sekarang,
untuk memuji Tuhan, untuk memainkan musik, untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan untuk melompat-lompat dan menari-nari di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang sudah duduk bertata dalam hati kami, memberi kami kehidupan supaya kami bertumbuh lebih tinggi, berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi dan berbuah lebih lebat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.